warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga, yang saat ini sedang menjalankan tugas untuk mata kuliah Fikih Ibadah dengan dosen pengampu Ustadz Ahmad Sofyan, SHI MH. Tugas ini mengharuskan saya untuk melakukan wawancara dengan jamaah masjid mengenai pendapat dan pengalaman mereka tentang pelaksanaan ibadah. Saat ini saya sedang bersama salah satu jamaah masjid, yaitu Ibu Elsa, akan menanyakan beberapa hal tentang pengalaman dan pendapat Ibu Elsa tentang sholat berjamaah. Untuk pertanyaan yang pertama, Bu, apakah Ibu sering melaksanakan sholat berjamaah di masjid ini? Sering. Alhamdulillah. Apa yang membuat Ibu termotivasi untuk melaksanakan sholat berjamaah ini? Hanya silaturahmi aja dengan warga di sini. Silaturahmi. Terus, apakah Ibu pernah belajar atau mengetahui terkait dengan rukun sholat berserta sunnah-sunnahnya? Ya pernah. Oke. Kan Bu, sholat berjamaah ini memang memiliki banyak keutamaan, baik dari segi pahala ataupun dari manfaat sosial lainnya. Selain itu, suasana kebersamaan saat sholat berjamaah ini juga bisa menjadi motivasi untuk semakin rajin beribadah. Namun, kita juga tahu bahwa tidak semua orang memiliki kebiasaan untuk sholat berjamaah, entah karena kesibukannya ataupun rasa malas mungkin. Nah, bagaimana pendapat Ibu terkait dengan saudara kita yang belum tergerak hatinya untuk sholat berjamaah? Mungkin mereka tergerak, tapi karena aktivitas sehari-hari itu yang menghalangi mereka. Ya, bersama-sama kita mendoakan semoga kedepannya lebih baik dan lebih banyak jamaah di masjid ini. Ya, amin. Apa saran Ibu terhadap aktivitas masjid ini untuk meningkatkan kegiatan keagamaan bagi warga sekitar? Adanya lomba-lomba kayaknya bagusnya ya, kaligrafi, azan, pengajian rutinnya setiap minggunya. Ya, terutama bulan Ramadan ini diadakan lomba-lomba untuk anak-anak remaja masjid sih. Alhamdulillah, demikian hasil wawancara kita kali ini. Terima kasih kepada Ibu Elsa yang sudah bersedia memberikan pengalaman dan pendapatnya tentang masjid ini dan pelaksanaan sholat berjamaah. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi manfaat dan terinspirasi bagi kita semua. Terima kasih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak sering melaksanakan sholat berjamaah di masjid ini? Ya, insya Allah saya sering melaksanakan sholat berjamaah di masjid ini. Apa yang membuat Bapak termotivasi untuk selalu sholat berjamaah? Karena sholat berjamaah itu pahalanya sangat besar. Di antaranya sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat kalau melakukannya di dalam masjid. Apakah Bapak pernah belajar atau mengetahui terkait dengan rukun sholat berserta sunnah-sunnahnya? Terkadang saya juga belajar dengan guru-guru yang ada di majelis taklim yang ada di masjid ini tentang masalah sholat berjamaah. Di antaranya tentang rukun-rukun sholat berjamaah, sholat itu rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Oke, baik. Sholat berjamaah ini memiliki banyak keutamaan, baik dari segi pahala maupun manfaat sosialnya. Selain itu, suasana kebersamaan berjamaah ini juga menjadi motivasi bagi kita untuk semakin rajin beribadah. Namun, semua orang memiliki kebiasaan untuk sholat berjamaah. Bagaimana menurut Bapak terkait dengan saudara-saudara kita yang belum tergerak hatinya untuk sholat berjamaah? Ya, insya Allah kita akan ajak mereka untuk sholat berjamaah di dalam masjid karena pahalanya sangat besar, yaitu 27 derajat. Alhamdulillah, demikian hasil wawancara kita kali ini. Apa yang disampaikan bisa menjadi manfaat dan terinspirasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk melakukan wawancara dengan salah satu jamaah masjid atau imam masjid mengenai pengalaman dan pendapat beliau tentang sholat berjamaah. Ini nomor 8
Ya, alhamdulillah. Apa yang membuat satu motivasi? Jadi saya termotivasi untuk sholat berjamaah ini yaitu karena melihat dalam suatu kitab sabda Nabi, apabila kita berjamaah kita akan mendapatkan 25 derajat banyaknya daripada sholat sendirian. Kalau saran saya ya, supaya pengajian berkembang ya mungkin ya, mungkin setelah pengajian bagusnya itu diadakan seperti acara makan-makan, nah itu bagus kan. Salat berjamaah memang memiliki banyak keutamaan, baik dari segi pahala maupun manfaat sosial. Selain itu, suasana kebersamaan saat salat berjamaah juga bisa menjadi motivasi untuk kita untuk semakin rajin beribadah. Namun kita juga tahu bahwa tidak semua orang memiliki kebiasaan sholat berjamaah, entah karena kesibukannya ataupun rasa malas. Menurut Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang saudara-saudara kita yang belum tergerak hatinya untuk melakukan sholat berjamaah? Ya, mungkin bisa kita ajak ya, dengan pelan-pelan kita beri arahan yang baik ya, mungkin itu. Apalagi ya. Oke, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah demikian wawancara kita kali ini. Semoga yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apakah Ibu sering sholat berjamaah di masjid ini? Kadang-kadang sih kalau lagi ada kegiatan kuliah subuh baru biasa turun ke masjid ini. Karena pahalanya lebih besar daripada sholat sendiri di rumah. Apakah Ibu pernah belajar tentang sholat beserta sunah-sunahnya? Pernah kalau lagi ikut pengajian biasa kan kegiatan belajar tentang tata cara apa gitu dah. Bagaimana pendapat Ibu tentang saudara kita yang belum bergerak untuk melaksanakan sholat berjamaah? Ya, kita doakan saja biar supaya mereka bisa tergerak hatinya, bisa Apa saran Ibu untuk kegiatan keagamaan di masjid ini? kalau menurut saya sudah bagus sih, soalnya kan di sini ada BPA, anak-anak mengaji, ya lumayan lah sudah. Alhamdulillah demikian wawancara kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak sering sholat berjamaah di masjid ini? Iya, biasa kadang-kadang aja sholat berjamaah di sini. Apa yang membuat Mbak termotivasi untuk sholat berjamaah? Kalau saya pribadi, karena kalau sholat berjamaah itu pasti ada temennya. Terus saya pernah dengar dari guru saya, kalau sholat berjamaah itu lebih banyak pahalanya ketimbang sholat sendiri. Apakah Mbak pernah belajar mengenai rukun sholat beserta sunah-sunahnya? Iya, pernah. Saya pernah belajar. Bagaimana pendapat Mbak terhadap saudara kita yang belum tergerak hatinya untuk melakukan sholat berjamaah? Kalau saya pribadi itu lebih kita harus mendoakan supaya mereka dapat hidayah buat sholat berjamaah. Itu aja sih. Yang terakhir, apa saran Mbak terhadap kegiatan keagamaan di masjid ini? Saran saya sih nggak ada ya, soalnya sudah ada semua di sini seperti PPA dan lain sebagainya. Demikian hasil wawancara kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.